Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dalam mata kuliah Teori Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama semiotika, yang kedua ada teori naratif, dan yang ketiga ada teori cultural studies. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama ada teori semiotika, yaitu teori semiotika merupakan suatu kajian ilmu tentang mengkaji tanda. Dalam mengkaji tanda semiotika menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Kajian semiotika berada pada dua paradigma, yaitu paradigma konstruktif dan paradigma kritis. Secara etimologis, semiotik berasal dari kata Yunani simeon yang berarti tanda. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek atau peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Ini sekurang-kurangnya terdapat 9 macam semiotik, yaitu yang pertama semiotik analitik, yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda. Yang kedua ada semiotik deskriptif, yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang meski tanda yang sejak dahulu tetapi seperti yang disaksikan sekarang. Terus yang selanjutnya ada semiotik faunal, ini semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Selanjutnya ada semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus melelah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Selanjutnya semiotik naratif, yaitu semiotik yang melelah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. Telah diketahui bahwa mitos dan cerita lisan ada diantaranya memiliki nilai kultural tinggi. Selanjutnya ada semiotik natural, yakni semiotik yang khusus melelah sistem pada yang dihasilkan oleh alam. Selanjutnya ada semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus melelah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalkan rambu lalu lintas di ruang kereta api sering dijumpai pada yang bermakna dilarang merokok. Dan selanjutnya ada semiotik sosial, yaitu semiotik yang khusus melelah pada tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud dalam suatu yang disebut kalimat. Dan yang terakhir ada semiotik struktural, yakni semiotik yang khusus melelah pada sistem tanda yang dimanifestikan untuk menilai struktur bahasa. Nah, materi yang kedua yaitu paradigma naratif. Paradigma naratif mengungkapkan keyakinan bahwa manusia adalah seseorang pencipta dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Manusia lebih mudah terbujuk oleh sebuah cerita yang bagus daripada argumen yang baik. Paradigma negatif mengkonsepsikan bahwa manusia adalah pencitra dan manusia mengalami kehidupan dalam suatu bentuk narasi. Logika narasi lebih dipilih dibandingkan logika tradisional yang digunakan dalam argumentasi. Logika narasi
atau logika dari pemikiran yang luas menyatakan bahwa orang menilai kredibilitas pembicara melalui apakah cerita runtut mempunyai koherensi dan terdengar benar mempunyai ketepatan. Paradigma naratif memungkinkan sebuah penilaian demokratis terhadap pembicara karena tidak ada seorang pun yang harus dilatih secara khusus agar mampu menarik kesimpulan berdasarkan konsep koherensi dan kebenaran. Nah, ada asumsi paradigma naratif, ada 5 asumsi. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Dan yang kedua, keputusan mengenai harga diri sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Terus yang ketiga, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya dan karakter. Terus yang keempat, rasionalitas didasarkan pada nilai orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Yang kelima, kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita dan kita harus memilih diri cerita yang ada. Konsep kunci dalam pendekatan naratif, beberapa konsep kunci yang membentuk inti dari kerangka pendekatan naratif, yaitu yang pertama, narasi adalah deskripsi variabel atau non-variabel apapun dengan urutan kejadian yang oleh para pendengar diberi makna. Yang kedua, rasional naratif atau standar untuk menilai cerita mana yang dipunyai dan mana yang diabaikan. Terus yang ketiga itu ada koherensi, yaitu konsistensi internal dari sebuah naratif. 3 tipe konsistensi dalam koherensi yaitu koherensi struktural, koherensi material, dan koherensi karakterologis. Nah, selanjutnya yang keempat, konsep kunci dalam pendekatan naratif itu adalah reliabilitas dari sebuah cerita. Nah, ada yang terakhir, yang kelima, logika dengan pertimbangan yang sehat adalah perangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharga untuk diterima, atau memberikan suatu metode untuk menilai kebenaran. Hal ini berarti bahwa pertimbangan yang sehat manapun setara dengan yang lain. Ini berarti bahwa apapun yang mendorong orang untuk percaya sebuah naratif tergantung pada nilai atau konsep yang baik. Nah, masuk materi yang ketiga, yaitu cultural studies. Nah, cultural studies merupakan suatu teori yang dibangun oleh pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoritis sebagai praktik politik. Cultural studies bukan sebuah perbincangan suatu mazhab atau keilmuan tertentu. Ia interdisipliner dan multidisipliner, bahwa postdisipliner. Cultural studies menyerap banyak disiplin keilmuan yang sudah ada dan kemudian mensintesakannya. Secara konsisten, cultural studies fokus pada isu kekuasaan, politik, dan kebutuhan akan perubahan sosial. Dalam penggunaan metode dari karya-karya cultural studies terpusat pada 3 macam pendekatan, yaitu etnografi, pendekatan tekstual, dan studies
persepsi. Nah, untuk pendekatan yang pertama, etnografis merupakan pendekatan empiris dan teoritis yang diwarisi dari aptologi yang berusaha membuat deskripsi terperinci dan analisis kebudayaannya yang didasarkan atas kerja lapangan secara intensif. Cultural studies etnografis terpusat pada eksploitasi kualitatif tentang nilai dan makna dalam konteks cara hidup, yaitu pertanyaan tentang kebudayaan, nilai kehidupan, dan identitas. Pendekatan tekstual terdapat 3 cara analisis dalam cultural studies, yaitu semiotika, teori narasi, dekonstrusisme. Semiotika mengeksploitasi bagaimana makna yang terbangun dalam teks telah diperoleh melalui penataan tanda dengan cara tertentu dan melalui penggunaan kode-kode budaya. Analisis tersebut banyak mengambil dari ideologi atau mitos teks. Ketika berbicara tentang budaya pop, mazhab Frankfurt memandang budaya pop atau budaya massa adalah tidak autentik, manipulatif, dan tidak memuaskan. Manipulatif karena tujuan utamanya adalah agar dibeli, dan tidak memuaskan karena selain mudah dikonsumsi, ia pun tidak mensyaratkan untuk banyak kerja dan gagal memperkaya konsumen. Hanya dengan cultural studies memandang bahwa audiens aktif meski produksi budaya pop ada di tangan perusahaan. Kapasitas tradisional makna selalu diproduksi, diubah, dan diatur pada level konsumsi oleh orang yang merupakan produsen aktif makna. Sehingga cultural studies berasumsi bahwa tidak perlu meratapi dan beromantisme dengan budaya tradisional. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Bila terdapat tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.